Welcome back guys, ini adalah video kedua setelah kita clear dengan introduction. We are ready to dive in ke tenses pertama dan paling fundamental, yaitu simple present tense. Tenses ini adalah fondasi yang wajib clear di kepala kita. Okay, next, look at our comprehensive agenda for today. Kita akan mulai dengan understanding simple present tense dan fungsinya dalam komunikasi sehari-hari. Kemudian kita akan menguasai dua struktur utama, the first rumus verbal and nominal. Tentu saja kita tidak akan melewatkan bagian paling tricky, yaitu aturan S or ES. Setelah itu kita akan langsung praktis dengan contoh soal dan pembahasannya. Dan di akhir video akan ada segment and key answer yang siap kalian cek. Okay, next, let's start with what is simple present tense. Tenses ini adalah tenses yang mengungkapkan kegiatan di lingkup waktu sekarang. Fungsi yang pertama, habitual action atau kebiasaan sehari-hari. Ini adalah rutinitas kita. For example, I drink coffee every morning. Nah, fungsi kedua, general truth atau fakta umum. Fakta yang tidak berubah. For example, the earth revolves around the sun. Nah, fungsi ketiga, fixed schedule. Jadwal tetap seperti transportasi atau event. For example, the concert starts at 7 p.m. Okay, next, verbal formula. Kita membahas kalimat verbal, yaitu kalimat yang menggunakan action verb atau kata kerja asli. Nah, di simple present tense ini, kata kerja yang kita gunakan adalah verb one atau bentuk dasar. Tapi, ada dua perlakuan yang berbeda tergantung subjeknya. Nah, mari kita lihat subjek yang santai dulu, yaitu I, you, we, they. Untuk kalimat positif, subjek ini sangat santai. Verb one yang murni, tanpa tambahan apa-apa. Just subject plus verb one, best form. Nah, untuk kalimat negatif dan tanya, subjek ini menggunakan kata bantu do. For example, I do not know. Do you know? Sekarang, fokus pada subjek yang spesial, yaitu she, he, it. Ini adalah third person singular yang sedikit cerewet. Nah, di kalimat positif, subjek ini wajib membuat verb one-nya jadi spesial dengan menambahkan s atau es. For example, she writes, he eats. Untuk negatif dan tanya, mereka menggunakan kata bantu does. And this is the key. Begitu Anda pakai does, action verb setelahnya harus kembali ke verb one murni tanpa s or es lagi. Nah, kenapa? Karena es sudah pindah ke do. Mari kita lihat 6 contoh di PPT untuk membandingkan perbedaannya. Contoh pertama dan kedua itu positif. I drink coffee, murni, versus he drinks coffee. Itu pakai s. Jelas perbedaannya hanya di subjek he. Nah, contoh 3 dan 4 itu for negatif, we do not know, versus she doesn't know. Subjek she pakai does not, tapi no tetap murni. Nah, untuk contoh kelima dan keenam, contoh tanya atau kalimat interrogatif, do they study English? Versus does your sister study English? Sekali lagi, subjek tunggal sister itu pakai does dan study kembali murni. This difference is critical. Make sure you grasp this verbal formula firmly before we move to the nominal. Next, now let's shift our focus to the nominal formula. Ini adalah kebalikan dari kalimat verbal. Kalimat nominal digunakan ketika di dalam kalimat itu tidak ada action verb atau kata kerja aksi seperti read, write, and go. Jadi, kalimat itu hanya menjelaskan subjeknya, misalnya statusnya, sifatnya, atau keberadaannya. Sebagai pengganti action verb, kita menggunakan kata kerja penghubung atau to be, yaitu is, am, atau are di simple present tense. Peraturan to be ini mutlak, wajib kalian hafal.
I pasangannya am, he, she, it pasangannya itu is, dan you, we, they itu pasangannya are. Setelah to be ini harus ada pelengkap atau complement. Pelengkap ini biasanya disingkat menjadi A, yaitu adjective, kata sifat, and noun, kata benda, atau A, adverb, atau kata keterangan. Nah, rumusnya sangat simpel ya. Untuk positif, subjek diikuti to be yang tepat, lalu pelengkap. Untuk negatif, kalian hanya perlu menambahkan not setelah to be, dan untuk kalimat tanya atau interrogatif, pindahkan to be ke awal kalimat. Nah, mari kita lihat contoh-contoh kuncinya di PPT. Contoh yang pertama, positif, I'm a teacher. Teacher adalah noun. Nah, contoh yang kedua, he or negative sentence, he is not sad. Sad adalah adjective. Nah, contoh yang ketiga, kalimat tanya, are they busy? Busy adalah adjective di sana. Nah, remember, in nominal sentence, the subject and the complement are connected by the to be. No action is involved. Oke, mari kita bedah bagian paling penting dan paling tricky di simple present tense, the crucial S or ES rule. Ingat, aturan ini hanya berlaku di kalimat positif dan hanya untuk subjek he, she, dan it. Nah, rule yang pertama, general rule. Aturan umumnya untuk sebagian besar action verb, Anda hanya perlu menambahkan huruf S saja di belakang kata kerja. Contohnya, read menjadi reads, help menjadi helps, atau talk menjadi talks. Super easy, right? And rule number 2, atau peraturan nomor 2, add ES, tambahkan ES. Ini adalah pengecualian yang wajib kalian ingat. Verb yang berakhiran dengan sh, sh, atau ch, ceh, atau ss, atau o, atau x, atau z wajib ditambahkan es di ujung katanya. Mengapa? Nah, coba bayangkan jika kita tidak menambahkan i, susah kan mengucapkannya. Jadi i itu ditambahkan untuk mempermudah pelafalan. Nah, mari kita lihat contohnya. Teach itu berakhir dengan ch atau ceh menjadi teaches. Go berakhir o menjadi goes. Dan fix berakhir x menjadi fixes. Jangan sampai lupa pada pengecualian ini. Nah, untuk rule number 3 and 4 di y ending. Sekarang kita lihat kata kerja yang berakhiran huruf y ini dibagi lagi menjadi 2 aturan. Nah, untuk rule number 3, konsonan sebelum y, jika huruf sebelum y adalah huruf konsonan seperti D, T, L, M, dan lain-lain, maka huruf y harus diubah menjadi i, lalu ditambahkan dengan is. Contohnya, study menjadi studies, try menjadi tries, and cry menjadi cries. Nah, rule number 4, vokal sebelum y. Jika huruf sebelum y adalah huruf vokal, misalnya A, I, U, E, O, maka Anda tidak perlu mengubah Y, cukup tambahkan S saja. Nah, contohnya play menjadi plays, stay menjadi stays. Anda harus menghafal 4 aturan ini agar tidak salah saat menggunakan subjek he, she, atau it di kalimat positif. Master this and you master the core of simple present tense. Okay, next. Time for practice. Sekarang kita uji pemahaman kalian di bagian kalimat verbal. Ingat, kuncinya ada 2, fungsi kalimat dan subjeknya. Nah, soal pertama, the sun set in the west. Pikirkan dulu, ini kalimat verbal yang berfungsi sebagai apa? Jelas, ini adalah general truth atau fakta umum. Subjeknya the sun. Nah, the sun ini setara dengan it atau tunggal. Nah, sekarang kita cek jawabannya. Karena subjeknya it dan kalimatnya positif, maka kita wajib menambahkan s pada kata kerjanya. Jadi jawabannya adalah the sun sets in the west. Oke, soal kedua. They not talk much in class. Nah, subjeknya adalah they atau mereka. Kalimat ini kalimat negatif dan subjeknya they. Kita menggunakan kata bantu do, not. Verbnya murni tanpa s or es. Nah, jawabannya
They do not talk much in class. Sederhana bukan? Next, soal nomor 3. My sister often wash her shoes on Saturday. Subjeknya my sister or she dan fungsinya habitual action atau often. Ini spesial karena ada S or ES rule. Kata wash berakhir dengan SH. Nah, berdasarkan aturan ES, verb yang berakhir SH atau seh wajib ditambahkan ES. Jadi jawabannya, my sister often washes her shoes. Okay, let's continue to nominal practice. Ingat, kuncinya hanya satu, tepat memilih pasangan to be, is, am, are, sesuai subjek. Nah, soal nomor 4. My mother to be a nurse at the hospital. Kalimat ini menjelaskan status nurse sebagai subjek. Subjeknya my mother, setara dengan she or tunggal, pasangan she adalah is. Jawabannya adalah my mother is a nurse at the hospital. Next, soal number 5. Be your parents happy with your score? Nah, ini kalimat tanya. Subjeknya your parents, orang tua Anda. Jamak lebih dari satu. Setara dengan they, pasangan they adalah are. Nah, karena ini adalah kalimat tanya, to be-nya pindah ke depan. Jawabannya, are your parents happy with your score? Nah, soal nomor 6. I be not ready for the assignment yet. Subjeknya I, saya. Pasangan I adalah am. Karena ini negatif, kita tambahkan not setelah to be. Oke, jawabannya adalah am not ready for the assignment yet. Okay, now we go to final practice, translation. Nah, menerjemahkan memaksa kita menentukan dulu apakah kalimat ini verbal atau nominal. Nah, soal nomor 7. Roni tidak menonton TV setiap malam. Kata kerjanya menonton atau watch. Ini adalah action verb. Jadi kalimat verbal. Subjek Roni, he, kalimatnya negatif. Nah, untuk soal nomor 8. Apakah kamu seorang penulis terkenal? Apakah ada action verb? Tidak ada. Penulis terkenal atau famous writer adalah kata benda atau noun. Jadi, ini adalah kalimat nominal. Oke, ini jawabannya. Karena he dan negatif, kita pakai does not atau doesn't. Verb watch kembali murni. Jawabannya, Ronnie doesn't watch TV every night. Subjeknya kamu atau you. To be untuk you adalah are. Karena tanya atau kalimat interrogatif, are pindah ke depan. Jadi jawabannya, are you a famous writer? Oke, excellent. Anda sudah melewati semua sesi latihan. Sekarang kalian siap untuk tugas mandiri. Oke, kalian sudah melewati semua sesi latihan dan siap untuk assignment time. Tugas mandiri ini sangat penting untuk menguji apakah pemahaman kalian sudah benar-benar kokoh. Di halaman ini terdapat semua jenis soal yang sudah kita bahas, mulai dari verbal, nominal, positif, negatif, dan interrogatif sentence. Tugas kalian sederhana, silakan kerjakan semua soal latihan yang sudah ada di halaman tersebut. Nah, instruksinya, ubah kalimat tersebut menjadi bentuk simple present tense yang benar. Dan yang paling penting, pastikan kalian menuliskan alasannya di catatan kalian. Mengapa kalian pakai do not, mengapa kalian pakai is, atau mengapa kalian harus menambahkan es. Ini adalah kunci untuk belajar tenses. Kalian harus mengerti apa dan cara mengubahnya menjadi simple present tense. Oke, feel free to pause the video now. Ambil waktu kalian sekitar 10-15 menit untuk mengerjakan semua soal ini. Setelah selesai, come back and let's check the answer together. Oke, ini adalah kunci jawabannya. Lengkap. Nah, congrats guys, you have successfully mastered simple present tense. Ini adalah tenses yang paling sering digunakan. Jadi penguasaan Anda hari ini adalah langkah besar dan modal utama
Anda dalam belajar bahasa Inggris. Ingat selalu key takeaway kita. Dan di sini untuk kebiasaan dan fakta umum. Rumus verbalnya unik karena ada yang pakai S or ES dan ada yang murni, sementara kalimat nominalnya selalu pakai is, am, or are plus pelengkap a and a, adjective, noun, and adverb. Di video selanjutnya kita akan membahas tenses kedua, yaitu present continuous tense, yaitu aksi yang sedang berlangsung. Tenses ini jauh lebih seru dan lebih mudah. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video present continuous tense. And share this video to anyone who needs. Sampai jumpa di video ketiga.